memang pengen tahu dan pengen dengar seperti apa kondisi di sana ya. Untuk itu kita sudah menerjunkan salah satu jurnalis dari Detikcom, ada Mas Ory Salvian. Selamat pagi Mas Ory. Halo Mas Ory. Selamat pagi Indi dan juga Aryo. Kok Mas Ory nggak pakai baju ini kayak Baju orang-orang juga? lapangan. Iya. Dress code-nya memang batik hari ini. Oh, dress code-nya batik, tapi Untuk bawa awak salin media. nggak baju-baju Untuk awak lapangan? media. Oh, kaos media ada sendiri. Oh. Oh. Nah, tapi Mas Ory, ntar kalau pas lagi olahraga, denger-dengar katanya teman-teman media juga harus pakai baju olahraga, bener nggak sih? Jadi memang dari awal tuh disiapkan untuk membawa beberapa pakaian seperti pakai jas, lalu juga batik, lalu juga ada pakaian olahraga, bahkan 3 sepatu yang harus dibawa seperti sepatu olahraga, sepatu pantofel dan juga sepatu full black. Tapi hingga saat ini kami masih dan teman-teman juga belum bisa masuk ke area dari retreat itu sendiri. Jadi yang penasaran bukan Indi dan juga Arya saja, tapi juga awak media juga belum bisa masuk nih. Oke, jadi sekarang foto-foto pamen yang pada selfie rame-rame, itu tuh berarti dari unggahan masing-masing aja kita nungguinnya ya? Iya, jadi kita malah justru patroli cyber dari tadi di sini. Jadi melihat para wamen atau menteri yang memposting di instastory mereka. Oke. Lalu juga ada staff-staff yang memang tadi melakukan story juga. Jadi dari tadi kita cuma mantengin Instagram untuk melihat update-update terbarunya dari situ sih. Iya. Mungkin karena masih hari pertama kali Benar. ya. Dan itu juga sebetulnya mungkin yang dilakukan seluruh warga Indonesia, tapi harapannya mereka jadi kenal ya sama menteri-menteri terbaru kita gitu, supaya nanti yang dipantau cuma bukan wamil 2-3 harinya aja, tapi sampai kinerja mereka ke 5 tahun ke depan. Nah itu dia, Nah. biasanya kalau awal gini masih ibaratnya fire. pembekalan dulu ya kan, sebelum nanti akan ada acara-acara selanjutnya. Mas Ory, seperti apa berarti kondisi saat ini di Magelang sana? Ya memang tempat saya berdiri saat ini itu adalah di Akademi Militer yang memang berada di lingkup yang ada untuk pembekalan ataupun retreat bagi para kabinet Merah Putih. Tadi juga sudah dimulai sejak jam 4 subuh tadi. Wow. Para menteri dan juga para wakil menteri sudah dibangunkan untuk yang pertama adalah senam, lalu juga setelah itu dilanjutkan dengan latihan baris berbaris. Bahkan tadi terlihat juga dalam foto-foto yang sudah di-share, itu para menteri, wakil menteri, dan juga kepala lembaga. Selain itu juga bahkan Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka juga mengenakan pakaian komcat ataupun komando cadangan, pakaian militer seperti itu. Jadinya mereka saat ini sudah mulai melakukan pembekalan ataupun retreat di Akademi Militer di Magelang. Oke. Nah, sebetulnya memang dari kemarin juga ada seliweran beberapa rundown yang katanya akan dilakukan para menteri ini ya selama 3 hari gitu. Untuk rundown sampai hari terakhir, hari Minggu kepulangan itu apakah mungkin Mas Ory juga sudah memegang? Ya memang sudah dibagikan rundown kepada awak media dan juga sudah pada menerima untuk ataupun jadwal yang akan dilakukan dari retreat itu sendiri akan berlangsung memang mulai hari ini hingga minggu esok. Untuk hari ini sendiri memang seperti tadi saya sudah sampaikan dimulai sejak pukul 4 pagi. Lalu untuk setelah itu adalah pembukaan dari Presiden Prabowo itu sekitar 8.30 hingga 9.30. Berarti saat ini materi yang diberikan adalah pencegahan korupsi itu dari Kapolri, dari BPK dan juga dari Jaksa Agung. Seperti itu. Oke. Jadi memang ada pembicara dari luar yang hadir nantinya mengisi materi begitu ya Mas Ory? Iya. Mudah-mudahan pembekalan ini bisa dibawa terus begitu ya, sampai dengan nanti melaksanakan tugas agar kemudian tidak ada lagi korupsi begitu ya di bener. instansi pemerintahan. Amin. Amin. Nah, Mas Ory kemudian juga nih, apakah untuk pengarahan dari Pak Prabowo-nya sudah mulai berlangsung? Karena mungkin itu nanti akan jadi pengarahan, nggak tahu ya kita apakah pada saat baris berbaris atau mungkin pengarahan pada saat mereka sudah berada di dalam kelas nih, Bapak-Bapak Menteri dan Ibu-Ibu Menteri ini. Oke, untuk pengarahan dari Presiden Prabowo sendiri memang sudah dilakukan pada pukul 8.30 hingga 9.30. Tadi salah satu yaitu Zita Anjani sempat memposting Presiden Prabowo sedang melakukan berdiri di pidato melakukan sambutan seperti itu, namun memang belum diketahui apa saja yang dibicarakan dari Presiden Prabowo
ataupun arahan-arahan yang diberikan kepada para menterinya. Namun memang sebelumnya memang Presiden Prabowo dalam rapat kabinetnya memang menyinggung untuk seperti pencegahan korupsi, lalu juga melanjutkan program strategisnya seperti makan bergizi gratis. Gitu. Oke. Selain Bapak Prabowo, adakah bocoran-bocoran nama-nama lainnya yang akan memberikan pengarahan nih, Mas? Oke, untuk pengarahan sendiri yang pertama adalah tadi yang pencegahan korupsi itu dari BPK, lalu juga Kapolri, Jaksa Agung, dan juga dilanjutkan lalu juga perencanaan pembangunan ataupun Bappenas, yaitu kebijakan anggaran dari Kemenkeu, lalu pelaksanaan birokrasi dari Pan-RB, lalu pada pukul 14.45 nantinya juga perencanaan pembangunan Bappenas juga. Untuk materi yang ketiga itu yang mengisi adalah pejabat kabinet yang melakukan pengisian materi untuk materi-materi yang disampaikan tersebut. Oke. Kak Ori, kemudian juga ini mau informasi sedikit dong mengenai tempat istirahat nih para bapak dan ibu-ibu menteri, karena kan udah ada tayangan video yang beredar juga ya, baraknya mereka seperti apa gitu. Ini tuh bisa dikonfirmasi nggak sih tentang fasilitasnya, kemudian juga apakah mereka tidur sendiri-sendiri atau jangan-jangan berdua-berdua ya kayak kita zaman dulu gitu. Ya memang saya sendiri juga belum bisa melihat secara langsung, tapi memang dari unggahan-unggahan yang beberapa kali dilihat, seperti unggahan dari Bahlil Lahadalia juga memperlihatkan di belakangnya berupa tenda, lalu juga sepertinya tendanya proper ya, tidak seperti tenda-tenda waktu zaman dahulu kemah di SMP atau SMA. Jadi di dalam juga terdapat fasilitas seperti TV dan juga AC, dan juga tempat tidur yang proper sepertinya. Oke, dan nanti Mas Ori apakah akan diberikan waktu atau jadwal kepada rekan-rekan media untuk bisa meliput kegiatan mereka dan masuk ke dalam langsung? Karena sepertinya untuk sekarang masih berada di area luar saja nih ya. Ya, memang kami masih menantikan untuk bisa melihat langsung retreat atau pembekalan ini secara langsung, karena memang sudah kami menantikan sudah dari kemarin, karena dari kemarin juga belum bisa memasuki area dari Akademi Militer itu sendiri. Jadi bukan hanya wartawan saja, tapi juga wartawan dari yang lain juga. Dari tadi saya lihat footage-nya juga hanya dari Instagram dari para pejabat-pejabat tersebut. Jadi memang masih menantikan nantinya untuk bisa meliput secara langsung, melihat bagaimana terjadinya retreat ataupun pembekalan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo kepada para jajaran kabinetnya. Ya, Mas Ori, seperti yang kita tahu bahwa memang pemerintahan sekarang ya, termasuk juga para kabinetnya dan juga staf khusus presiden, itu tuh memang ditinggal dikit ada aja gebrakannya. Salah satunya dengan pergi ke Magelang seperti saat ini. Wamil tiba-tiba ya. Wamil tiba-tiba, mendadak wamil ibaratnya. Nah, seandainya nanti tiba-tiba rekan-rekan media seperti halnya Mas Ori diajak untuk ikutan berolahraga, apakah Mas Ori sudah siap mental dan juga fisiknya? Bahkan memang sebelum kami jalan juga sudah mindset kami itu sudah ikut untuk tidur di tenda, untuk ikut dalam kegiatan. Tapi justru sesampainya di sini malah hingga saat ini ya, itu malah tinggal di penginapan dan jaraknya agak lumayan jauh. Makanya memang kalau misalnya itu pun terjadi juga sangat sudah siap, karena memang pakaian ataupun barang-barang yang kami bawa memang sudah dipersiapkan ya. Ikut dalam atau kemah ataupun retreat ini sendiri, dari segi pakaian, lalu juga barang bawaan yang dibawa, dan juga kesiapan untuk nantinya ataukah ikut jurit malam atau bangun apel pagi, seperti itu sudah disiapkan. Jadi ternyata wamil stylenya hanya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu menteri ya, yang teman-teman media tetap di tempat yang convenient ya, di bangunan utuh. Ingat kata Mas Ori, belum tentu. Sampai saat ini memang betul masih di bangunan, tapi kita lagi dan lagi ditinggal dikit ada aja gebrakan ya. Siapa tahu nanti tiba-tiba dipindahin ke barak-barak ya, semua harus sudah siap. Tapi kan terakhir kali kita telepon dengan Mas Ori ini kan Mas Ori sudah standby terus di gedung DPR. Yang kita pernah bahas kayaknya juga udah bikin tenda di gedung DPR. Sepertinya kalau tendanya dipindahin ke Magelang juga aman-aman aja Mas Ori ya. Nah, ngomongin DPR, kita vote mudah-mudahan habis ini wamil DPR semuanya ya. Yuk bisa yuk DPR wamil 500 orang. Mas Ori langsung panik. Gue lagi nih yang kena gitu katanya. Mas Ori makasih ya. Thank you banget Mas Ori. Nanti kita ditunggu kabar-kabar selanjutnya ya. Mudah-mudahan teman-teman media segera masuk langsung dan meliput ya. Sampai jumpa Mas Ori. Thank you Mas Ori. Ya,